Oke, selamat sore. Baik, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang sejarah hukum, tentang penganut kepercayaan dari mata kuliah sejarah hukum yang dibawakan oleh Prof. Dr. Rosnida Sembiring, SHMO, dan saya sendiri, Hendra Aritonang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah hukum. Sejarah hukum adalah yaitu mempelajari sebuah ilmu-ilmu tentang hukum, yaitu ilmu yang dahulu bahwasanya di negara Indonesia secara sejarah hukumnya Indonesia masih menganut yaitu hukum Belanda, di mana hukum Belanda adalah hukum yang digunakan negara Indonesia hingga pada saat ini dan masih dipergunakan dalam pengaturan-pengaturan yang ada di negara ini, karena dalam masa penjajahan hukum Belanda lah yang dipergunakan pada masa lampau dan hingga pada saat ini masih dipergunakan. Dalam perkembangannya, secara hukum terdapat hal-hal yang mempengaruhi bagaimana hukum berlaku di suatu daerah atau wilayah, yaitu adanya pertama, kuatnya pengaruh dari hukum alam, yaitu kedua, kuatnya pengaruh dari hukum agama, dan yang terakhir adalah kuatnya pengaruh dalam paham positisme yang mengarahkan pada pandangan orang-orang tertentu tentang hukum yang terjadi saat ini saja dan sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang yang diperintahkan oleh penguasa. Dan dalam aliran teori murni Hans Kelsen pada tahun 1881 sampai 1973 membangun teori hukumnya yang dimana dengan latar belakang kekejaman politik Hitler, di mana praktis diabadikan pada kekuasaan sebagaimana penganut non kantitanisme yang dimana Kelsen ingin menarik garis pemisah antara das Sun atau yang ada dengan das Sollen atau yang seharusnya. Oleh karena itu, dalam penjelasan hukum adalah suatu produk antara hubungan-hubungan dan pertimbangan. Dan dalam hal ini dan dalam kenyataannya bahwasannya hukum yang berlaku di Indonesia sering dikesampingkan oleh hukum adat dan sering terjadi ambigu antara hukum yang berlaku dengan hukum adat. Hukum harus melewati syarat rasionalitas dan hukum harus melewati syarat rasionalitas tersebut, di mana dalam rasionalitas mengatakan bahwasannya hukum harus memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Berikutnya, saya Jonathan Agustinus Yahaan. Saya akan menjelaskan mengenai aliran kepercayaan. Di Indonesia terdapat banyak sekali agama dan juga aliran kepercayaan. Seperti pada adat Batak Toba terdapat aliran kepercayaan yang disebut Parmalim atau Ugama Malim. Begitu juga dengan adat Karo, ada terdapat juga agama yang namanya Pemenang. Dan di Indonesia ini juga masih terdapat aliran-aliran kepercayaan asli yang dimana aliran kepercayaan tersebut masih bertahan dari eranya dominasi agama yang tersebar dari luar Indonesia. Di Indonesia, hak dalam beragama atau menganut kepercayaan itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28E ayat 1 dan 2 yang mencerminkan nilai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang pada intinya, artinya setiap manusia ataupun individu yang ada di Indonesia ini berhak menganut kepercayaannya ataupun menganut agama yang diyakininya. Dalam hal ini, tidak hanya sekedar menganut, namun juga diberi kebebasan dan perlindungan dalam menjalankan hak-hak keagamaannya serta juga termasuk dalam hak beribadahnya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Salim Abdurrahman. Saya akan menjelaskan bagian 3 yang dimana tentang sejarah hukum dalam konteks penganut aliran kepercayaan. Nah, dalam hal ini kelompok kami telah menguraikan di bagian awal tadi bahwasanya hukum tersebut harus memiliki persyaratan yaitu rasionalitas dalam sejarahnya. Dan dalam bagian yang kedua telah dijelaskan oleh teman saya bahwasanya kepercayaan itu adalah hak dari setiap manusia dan setiap manusia bebas memilih kepercayaan mana yang menurutnya benar. Oleh karena itu, dalam pembahasan ketiga ini kami akan menjelaskan bagaimana sejarah hukum dalam konteks aliran kepercayaan, yang dimana kami membawa sebuah studi kasus yaitu telaah aliran kepercayaan adat Sumba, yaitu kawin tangkap. Nah, Sumba adalah suatu wilayah di Nusa Tenggara Timur, dan adat Sumba adalah aliran kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.
Salah satu ajarannya yaitu adalah kawin tangkap. Kawin tangkap adalah suatu aktivitas dan kegiatan di mana seorang laki-laki menculik seorang perempuan untuk dijadikan istrinya. Nah, pada tanggal 7 September 2023 kemarin telah terjadi aktivitas kawin tangkap yang dialami oleh seorang gadis, yang dimana gadis tersebut diculik dengan menggunakan mobil pick up oleh segerombolan laki-laki, yang dimana segerombolan laki-laki tersebut mengatasnamakan dirinya ini sebagai aktivitas dalam adat Sumba, yaitu kawin tangkap. Nah, apa itu kawin tangkap? Sejatinya kawin tangkap adalah sebuah adat yang dimana seorang laki-laki itu sudah mempersiapkan, dan perempuan juga sudah mempersiapkan, baik itu adat dan persiapan-persiapan lainnya, sampai pada akhirnya seorang gadis tersebut diculik dan dikawinkan oleh laki-laki dalam konteks kawin tangkap. Nah, kawin tangkap ini adalah sebuah adat yang dimana laki-laki tersebut menunjukkan dirinya bahwasanya dia memang benar-benar memiliki keseriusan untuk melamar perempuan tersebut, walaupun dia belum mencukupi mahar. Artinya apa? Ketika kawin tangkap tersebut terlaksanakan dan si laki-laki akan meminta maaf kepada perempuan nantinya. Baik rekan-rekan saya, artinya bahwasanya kawin tangkap ini adalah sebuah seremonial adat atau drama yang banyak atau sering kita dengar dalam seremonial adat drama pernikahan. Namun pada akhirnya kawin tangkap ini dijadikan sebuah kedok atau modus yang dimana kawin tangkap tersebut bersifat mengintimidasi dan mendiskriminasi perempuan. Pada dasarnya pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di pasal 6 ayat 1 adalah harus melewati kesepakatan dua belah pihak, baik itu mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Oleh karena itu, tidak boleh ada paksaan sedikit pun di dalam proses pernikahan kawin tangkap. Nah, apabila kawin tangkap tersebut didefinisikan dalam konteks penculikan, hal tersebut juga bertentangan dengan hukum positif kita, yaitu Undang-Undang KUHP pasal 328, yaitu tentang penculikan, yang dimana dapat dikenakan pidana selama 12 tahun. Artinya apa? Ada kalanya memang adat itu dijadikan sebuah alat untuk mencapai tujuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka inilah yang menjadi kesimpulan dalam makalah kami, bahwasanya sejarah hukum tersebut membuktikan bahwasanya aliran kepercayaan itu tidak boleh melenceng dan meluruskan aliran kepercayaan tersebut. Karena pada hakikatnya aliran kepercayaan selalu mengedepankan rasionalitas juga, sama seperti hukum tersebut. Artinya apa? Makalah kami ini menjelaskan bagaimana hukum menjadi alat untuk meluruskan dan menjadi proses keidealan dalam aliran kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, kawin tangkap adalah sebuah adat Sumba yang memang menjadi tradisi dari nenek moyang dan leluhur, dan tidak seharusnya adat tersebut disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian dari penyampaian makalah kami. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Selamat sore, terima kasih.